sebelumnya kita udah buat database. Jadi kita akan buat REST API-nya ya. Jadi teman-teman tidak membuat dari nol, hanya teman-teman tinggal download saja. Dan nanti ada beberapa coding yang saya bahas. Mungkin suatu saat teman-teman bisa dimodifikasi ya. Terkait dengan tutorial buat REST API itu banyak sih teman-teman ya. Ya, mungkin saya coba menjelaskan simpel-simpelnya saja ya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Nanti kalau misalkan ada perubahan, nanti teman-teman tinggal apa namanya mengganti ya. Oke, kita mulai. Pertama, teman-teman tinggal ke halaman GitHub ya. Nanti saya sertakan linknya. Teman-teman tinggal melakukan download dalam bentuk zip. Dalam bentuk zip. Oke, seperti ini. Nanti teman-teman setelah itu diekstrak ya, diekstrak seperti ini. Kemudian yang di dalam file ini nanti teman-teman copy atau rename saja foldernya sebelum di copy ya. Bisa di rename menjadi CRUD. Kemudian teman-teman tinggal pindah ke bagian XAMPP. Jadi teman-teman setelah menginstal XAMPP, teman-teman ke folder projectnya XAMPP. Biasanya kalau XAMPP terinstall tuh ada di C ya. Ada di C atau di directory yang lainnya. Jadi teman-teman bisa pilih XAMPP-nya dulu. Karena XAMPP saya ada di D, saya pilih XAMPP. Kemudian untuk file yang tadi ini, yang REST API, teman-teman tinggal taruh saja di htdoc. Karena di htdoc ini akan yang menjalankan apa namanya API yang kita punya nanti. Kita taruhnya di sini. Ya, nanti paste, nanti ada folder namanya CRUD. Karena ini sudah ada, saya nggak perlu paste lagi. Jadi yang belum ada nanti teman-teman bisa paste di sini ya. Setelah di copy, oh sorry, setelah di ekstrak, kemudian di copy dan dipaste di dalamnya XAMPP, kemudian htdoc, lalu paste di sini. Ya, nanti setelah dipaste, teman-teman harus menjalankan terlebih dahulu Apache ya, Apache, kemudian MySQL. Oke, seperti ini, CRUD. Ya, jadi kalau sudah seperti ini berarti filenya muncul. Kalau misalkan ada yang salah, misalnya seperti ini, bacanya not found, ya, itu tidak ada. Jadi kalau misalkan not found atau dan hal yang lainnya, kemungkinan itu tidak ada dan XAMPP-nya kalian belum diaktifkan. Oke, sebelum itu saya eh, tutup terlebih dahulu biar tidak terlalu banyak. Oke ya. Jadi teman-teman yang setelah teman-teman install Visual Studio Code atau menggunakan Sublime teman-teman bisa arahkan projectnya ya, open folder, kemudian ke htdoc, ke xampp, htdoc, kemudian ke folder CRUD-nya. Kalian tinggal select folder saja. Seperti ini. Nanti munculnya seperti ini teman-teman ya. Oke, sebelum saya mengarah teman-teman untuk uji coba, mungkin saya pertama kali yang saya akan bahas itu terkait dengan koneksi. Oke ya, jadi koneksi ini apa? Koneksi ini adalah eh, gimana caranya? Jadi gini, gimana caranya kita bikin API itu terkoneksi pada database. Nah, maka dari itu kita butuh namanya MySQL Connect. Jadi kan kita pakai bahasanya PHP natif ya. Kalau pakai pemrograman lainnya, biasanya kalau untuk mengkoneksikan antara API ke database itu biasanya ada namanya connect-connect gitu ya, koneksi gitu. Jadi pertama saya akan buat terlebih dahulu yaitu variabel, yang dimana variabel ini menampung satu nama server yang saya pakai, yaitu adalah localhost. Ya, kemudian user database, ya sorry, user ini ya, user database ya, user database sorry, user database-nya, kemudian passwordnya, kemudian baru database. Ya, kalau secara default di XAMPP, eh,
username dan password itu root dan passwordnya adalah kosong. Kemudian database yang telah kita buat itu diberi namanya materi. Kalau misalkan ketika dia menjalankan salah satu contoh, saya menjalankan dengan database yang salah, kemudian saya coba menjalankan misalkan tampil data, kemungkinan kemungkinan ada error seperti ini ya. Dia menjelaskan bahwasanya database materi satu itu tidak ada. Maka dari itu, teman-teman harus cek kembali di MySQL-nya terkait dengan namanya database ya. Misalkan di sini database-nya materi, berarti seharusnya di sini adalah materi. Kalau misalkan username-nya salah, nah nanti di sini juga bisa dijelaskan bahwasanya user salah. Ya, seperti itu ya. Ini eh, poin utamanya. Kalau misalkan kita bikin API tidak mengkoneksikan ke database, itu mustahil bisa berjalan. Ya, jadi teman-teman harus mengkoneksikan ke database. Oke, selanjutnya di sini ada tampil, simpan, hapus, edit, cari. Jadi ini kegunaannya nanti teman-teman untuk menampilkan data, simpan data, hapus data, edit data, dan cari data. Ya, jadi teman-teman yang telah mencoba untuk belajar query, teman-teman tinggal bisa menerapkan di API-nya. Salah satu contoh, saya mulai dari melakukan simpan data. Jadi, langkah pertama yaitu saya harus memanggil koneksi terlebih dahulu supaya proses yang di bawah ini bisa berjalan dengan benar. Jika kalian tidak memanggil koneksi koneksi ini, ya koneksi ini, maka yang untuk eksekusi ke database itu tidak akan tidak akan berjalan dengan baik. Pasti ada yang error atau tidak tersimpan datanya. Ya, maka dari itu teman-teman harus memanggil terlebih dahulu koneksi database-nya ya. Ini untuk memanggil database. Selanjutnya di sini saya memberi sebuah percabangan request method. Apa sih request method ya? Jadi request method itu kayak kita memberi sebuah jalur, jalur masuknya ya, jalur masuknya. Contoh ya, di sini kita punya metodenya cuma ada dua ya, ada get sama post. Kalau get itu kita jalurnya lurus tanpa ada halangan, itu menggunakan get. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pos, itu harus ada jalan yang khusus. Jadi tidak bisa sembarangan bisa diakses. Maksud saya adalah kalau misalkan kita mengakses yaitu eh, get ya, tampil.php ini adalah metodenya get. Metodenya get. Ketika saya menjalankan, maka di sini mengeluarkan pesan yaitu tidak ada data. Berarti kalau di sini kita lihat tidak ada data, berarti eh, emang benar-benar tidak ada data di database. Kalau kita cek ke database-nya kosong ya, berarti ini datanya tidak ada. Oke, kalau misalkan kita merequest simpan, sorry, saya tulis, simpan. Nah, di sini bacanya adalah tidak ada request. Maksudnya tidak ada request karena eh, browser ini, URL ini, dia hanya bisa mengakses request metodenya get. Jadi jalannya lurus, menurut saya jalannya lurus. Kalau misalkan kita menggunakan post, itu ada jalur khusus, yaitu mungkin bisa lewat dalam. Ya, jalur dalam. Maksudnya dalam kalau di browser itu lewat body namanya. Jadi untuk bisa merequest sebuah metode post ini, kita harus merequest lewat body namanya. Tidak bisa sembarangan lewat get. Oke, ya seperti itu ya. Selanjutnya di sini teman-teman saya buat namanya request variable. Jadi request yang saya buat di sini adalah post, berarti saya panggil request postnya, kemudian saya memanggil parameter.
parameter itu nanti yang akan kita pakai untuk membawa data dari inputan API yang kita punya ke proses simpan sini, proses di sini. Nanti simpannya itu akan ditampung sama variabel name, kemudian setelah itu baru dilakukan namanya proses eksekusi. Jadi proses ini kita pakai untuk ke database. Jadi variabel ini ya, variabel ini menampung eh, menampung variabel post yang dari parameter yang kita punya, yaitu nama parameternya nama, jenis kelamin, nomor handphone. Saran saya lebih enak teman-teman untuk variabel di sini ini harus samakan dengan di tabel saja biar tidak salah. Kalau untuk variabel yang di sebelah sini, ini adalah variabel untuk menampung data saja di PHP. Jadi teman-teman bisa terserah dengan nama variabel apa, yang penting isi datanya sesuai. Dan nanti ini kita panggil di bagian proses. Proses ini adalah proses query yang udah kita pernah pelajari di video sebelumnya. Di sini teman-teman ada name, jenis kelamin, nomor telepon ya. Ini harus sesuai. Kalau misalkan name nomor satu, berarti ini name-nya yang nomor satu. Kalau di jenis kelamin nomor dua, berarti jenis kelaminnya di nomor dua. Kemudian nomor HP nomor tiga, berarti adalah nomor tiga. Nah, ini adalah proses untuk, sorry, bukan proses, tapi ini untuk query-nya ya. Query untuk insert dan prosesnya ada di sebelah sini. Jadi saya menggunakan SQL query, dia khusus untuk mengproses query yang udah kita punya di sini. Nanti kalau misalkan query-nya berhasil, maka dia akan ada respon berhasil. Ya, nanti ini di di jadi maksudnya dijadikan dalam bentuk JSON ya. JSON tuh kayak gimana? JSON tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, bentuk JSON tuh seperti ini. Mungkin saya agak lebih besar. Ya, jadi bentuk JSON-nya seperti ini nanti ya. Jadi eh, ada kurung kurawai nanti ya, ditampung sama kurung kurawa sama kurung siku-siku. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu JSON itu kayak gimana, nanti teman-teman bisa search di Google apa tuh sih maksudnya JSON gitu ya. Mungkin saya nggak terlalu panjang-panjang jelasin ya. Jadi contohnya seperti ini nanti responnya. Kalau misalkan teman-teman berhasil, kalau misalkan gagal, misalkan di eksekusi ini ada yang gagal, berarti responnya gagal. Kalau misalkan tidak sesuai dengan request, maka requestnya tidak akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja sih ya penjelasannya saya. Jadi teman-teman bisa uji coba sendiri nanti terkait dengan apa namanya di API dalam API-nya. Kemudian ada lagi satu yang mungkin ini sangat penting ya. Eh, Kalau dari sisi lainnya ini sih semua sama, cuman ada beberapa yang berbeda ya. Ada yang berbeda. Kalau kita untuk menampilkan data, biasanya kan kita menggunakan data banyak ya. Kalau misalkan kita menampilkan data banyak itu kan biasanya pakai perulangan nih. Nah, di sini kita tetap pakai perulangan, kemudian nanti hasil datanya mungkin akan saya coba insert saja dulu ya. Saya insert dari sini, saya insert dulu. Kemudian saya coba eksekusi untuk yang PHP tampil. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau mungkin teman-teman bingung untuk cara bacanya, teman-teman bisa buka namanya JSON view. Nanti juga di apa? Di bagian untuk tes API-nya sih nggak akan mungkin bentuk kayak gini ya. Ini cuman hanya tampilannya di browser saja. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai yang eh, apa tools untuk tes API-nya, tidak akan mungkin bentuknya seperti ini ya lurus gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, mungkin saya paste aja. Sorry. Kemudian format. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi di sini kalau misalkan kita mau menampilkan data,
poin utama yang kalian harus tahu adalah di sini ada key, kemudian di sini ada value. Ya, jadi key ini yang paten, yang tidak akan berubah-berubah. Kalau di sebelah sini ini adalah value. Jadi value ini akan dinamis, akan berubah-berubah sesuai dengan data apa yang kita tampilkan. Kalau di sini ini hanya sebagai key-nya saja atau bisa dibilang dengan variabel saja. Nanti datanya seperti ini. Kemudian untuk menampilkan data seperti ini, teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Saya tampilkan seperti dua gini aja. Di sini kan ada proses untuk menampilkan data, teman-teman. Di sebelah sini, perbedaannya adalah kalau untuk kita mencari data, kita butuh namanya parameter yang ada di get. Jadi contoh parameter yang kita pakai itu nanti kita bisa testing juga di sesi akhir ya. Namanya mana ID CRUD sama dengan satu. Nah, kalau untuk metode pencarian ini sama dengan yang ditampil itu get. Cuman di bagian get kita punya parameter metode ya. Parameter metodenya di sini yaitu get. Dan nanti ini dia akan membawa sebuah data yang akan kita gunakan untuk tampil data. Jadi teman-teman bisa lihat perbandingannya. Kalau di sebelah sini dia mencari hanya satu data, tapi kalau untuk tampil itu banyaknya data. Oke ya seperti itu ya. Kemudian di sini ada namanya variabel raw. Raw, raw ini digunakan untuk mengambil data yang telah diproses oleh MySQL Fed Array yang diambil dari database kemudian kita panggil ke dalam dalam bentuk variabel array ya variabel array. Jadi ini ya mungkin saya kasih contoh aja, kasih penjelasan segampangnya saja ya. Ini adalah variabel yang akan kita tampilkan di sebelah sini nanti yang sebelah ini ya ini variabelnya. Kemudian di sebelah row ini yang diambil dari MySQL ini adalah kolom, kolom dari tabel ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ininya tidak sama dengan di kolom tabel CRUD, maka data CRUD itu tidak akan muncul. Mungkin saya akan contohkan satu seperti ini. Saya kasih tulis ID saja seperti gini ya. Kemudian saya coba panggil lagi tampil. Nah, kalau misalkan ada yang salah, maka nanti ada pembahasannya bahasanya di sini undefined right key ID. ID di barisan 15. Berarti 15 itu sebelah sini. Jadi ini tidak sesuai dengan yang di tabel CRUD. Maksudnya kolomnya ya, kolomnya. Kalau misalkan ini diganti dengan ID, nah itu tidak ada masalah karena ini hanya variabel saja yang sebagai untuk penamaan dari data ID CRUD. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk menampilkan data itu menggunakan fetch MySQL fetch array yang ditampung sama row, kemudian diperulang datanya sebanyak data yang dia punya, kemudian seperti ini ya. Nah, jadi dia oh ini yang memanggil kolom pada tabel CRUD sama dengan hal ini cuman di sini tidak ada array. Jadi fokus hanya satu data saja. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan karena saya tidak bisa buat dari awal lagi ya, ya dari awal lagi karena biar teman-teman fokus di Android-nya saja. Jadi teman-teman tinggal menggunakan yang ada di sini.